Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah merupakan suatu fakta kehidupan yang tidak dapat dipungkiri. Musibah biasanya muncul tanpa diduga, tiba-tiba dan menimbulkan dampak tertentu pada manusia. Dampak tersebut bisa berupa kerusakan atau kehilangan nyawa, cacat, kehilangan harta benda dan sumber penghidupan. Intinya, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, musibah selalu dikaitkan dengan semua peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia, baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Namun sesungguhnya, kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif. Kata musibah berasal dari kata asoba yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan supaya kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pada firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah, dan bila musibah berupa keburukan, yang kemudian disebut dengan bencana disebabkan perbuatan manusia sendiri, Allah menegaskan, Ma asobaka min hasanatin faminallahi, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula, wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Musibah yang diakibatkan oleh orang-orang zalim, ekosistem hayati dirusak, hutan dibabat hancur ratakan atau illegal logging atas nama memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, penambangan yang tanpa memperdulikan dampak buruknya, karena dilakukan orang-orang yang serakah, hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi dan kronia yang segelintir orang, dan berakibat buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Jika musim hujan turun, air langsung mengalir ke lembah ke hilir tanpa diserap akar-akar pepohonan, tak tertampung di cekungan, pasti berakibat banjir besar, yang dampak buruknya menimpa orang lain, bukan hanya kepada pelaku perusakan lingkungan. Kita menyaksikan betapa dahsyatnya musibah banjir yang menghancurkan sendi kehidupan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, bahkan ada sekira 4 kampung hilang terseret musibah banjir besar. Padahal dalam hal ini, Allah sudah mengingatkan kita melalui firman-Nya.
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan hendaklah kamu takwa dan merasa takut terhadap cobaan yang dampaknya musibahnya tidak hanya khusus dirasakan oleh orang-orang yang zalim di antara kalian. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya azab Allah itu amat sangat dahsyat. Berdasarkan penjelasan tadi, Al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia, dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri juga, bukan dari Allah. Meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ketika musibah diartikan dengan penilaian yang negatif, mendatangkan keburukan, maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikan esensi peristiwanya kepada Allah. Dengan demikian, dalam konteks ini, manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima cobaan Allah, berupa sesuatu yang dinilai tidak baik tersebut. Allah menyatakan, Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan salah satu cobaan dan ujian berupa keburukan. Dalam Al-Quran, cobaan dan ujian tersebut disebut dengan istilah bala, sebagaimana firman Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di samping berfungsi sebagai ujian dan cobaan berupa keburukan, bala juga merupakan ujian dan cobaan berupa kebaikan. Demikian episode Salam Madani TV kali ini. Jika kontennya bermanfaat, tolong dukung channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani.